bisnis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada, sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Seperti itulah sekelumit janji-janji yang disampaikan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta terkait persoalan tenaga kerja, khususnya bagi generasi Z, yang mereka sampaikan dalam debat perdana 6 Oktober 2024. Fenomena PHK massal, minimnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya jumlah pengangguran jadi sejumlah persoalan yang harus diselesaikan calon pemimpin Jakarta ke depan. Sebenarnya seperti apa sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta? Sudah hampir 7 bulan setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, Firman Angga Jayadi, 24 tahun, masih berusaha mencari pekerjaan impiannya. Lulusan sarjana ilmu komunikasi ini setiap harinya rutin berselancar di dunia maya mencari lowongan pekerjaan. Sudah tak terhitung lowongan pekerjaan yang ia lamar di seputaran Jakarta. Namun, hingga kini tak jua pekerjaan dambaan didapatkan. Saya pernah beberapa kali apply lewat aplikasi-aplikasi sih, lewat temen juga kan. Tapi ya ada yang dipanggil dan ada yang enggak. Nah, yang dipanggil itu ya cuman sampai tahap wawancara aja sih. Selanjutnya tidak ada panggilan-panggilan selanjutnya lagi. Tak patah arang dan enggan berpangku tangan. Sambil menunggu panggilan wawancara, Firman bersama sejumlah temannya yang juga bernasib sama, belum mendapat kerja tetap, coba-coba membuka usaha jasa pencucian motor. Tak hanya mengiur modal, Firman juga turun tangan sendiri mencuci motor pelanggan. Salah satu alasannya juga demi menghemat biaya pengeluaran. Rutinitas ini telah dijalaninya 1 bulan terakhir. Karena ya udah kelamaan kan, kita nganggur juga, nggak dapat juga kita ngelamar kerja. Akhirnya temen kita bertiga sama-sama susah juga bertiga nyari kerja. Jadi akhirnya ya udah, gimana kalau bikin usaha aja daripada kita nyari kerja juga susah kan. Jadi ya udah sekalian tetap nyari kerja tapi kita bangun usaha juga. Firman hanyalah satu dari ratusan ribu Gen Z yang ada di Jakarta yang saat ini tengah kesulitan mencari pekerjaan. Mereka tidak hanya datang dari Jakarta, namun juga daerah penyangga, seperti misalnya Bekasi, Depok, ataupun Tangerang. Minimnya lapangan kerja di Jakarta membuat mereka terpaksa harus bertarung mencari kerja di Jakarta. Lantas, apa sebenarnya penyebab sulitnya mencari kerja di Jakarta dan seperti apa data-datanya? Berdasarkan data survei Sakernas dan BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 memang terjadi penurunan sektor tenaga kerja formal di Indonesia. Selain itu, data Sakernas Agustus 2017 dan Agustus 2022 menunjukkan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Dampaknya angka pengangguran pun meningkat. Di Jakarta misalnya, data BPS Agustus 2023 menunjukkan ada 355.000 pengangguran. Usianya didominasi oleh anak-anak muda berusia 15 hingga 29 tahun. Jenjang pendidikannya didominasi oleh tamatan SMA SMK, diikuti oleh perguruan tinggi. Jika persoalan pengangguran muda jadi salah satu masalah utama di Jakarta, pertanyaannya, bagaimana calon pemimpin Jakarta ke depan yang saat ini tengah berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024 bisa menyelesaikannya? Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Muhammad Faisal, Jakarta akan tetap menjadi magnet bagi para pencari kerja di seluruh Nusantara, meski statusnya kelak berubah, tak lagi menjadi ibu kota Indonesia. Ia meyakini sebagai kota metropolitan, peran Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis tak akan jauh berubah. Namun ada sejumlah tantangan, khususnya di bidang ekonomi bagi calon pemimpin Jakarta ke depan. Salah satunya terkait digitalisasi, yang diperkirakan turut mempengaruhi jumlah lapangan pekerjaan di Jakarta. Perlu menyesuaikan ya terhadap perkembangan itu gitu ya, dan termasuk mengantisipasi dampak misalnya jika di digitalisasi ini tadi menggeser struktur tenaga kerja atau malah justru
mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Nah, itu kan tidak menutup kemungkinan juga itu. Nah, bagaimana strategi daripada pemerintah untuk mengantisipasi itu? Tantangan lain bagi calon pemimpin Jakarta selanjutnya adalah untuk mendatangkan investasi guna membuka lapangan-lapangan kerja baru. Hanya saja menurut Faisal, hal ini tak akan mudah, mengingat kota besar lainnya di wilayah ASEAN juga tengah gencar menggenjot investasi masuk ke negaranya. Pemimpin baru Jakarta mesti mampu menawarkan keunggulan komparasi wilayah, baik dari sisi perizinan, keamanan, kesiapan SDM, hingga infrastruktur digital. Menciptakan lapangan pekerjaan formal ini tidak lepas dari strategi untuk menarik investasi. Karena pekerjaan itu ada, ya, meningkat, ada tambahan, bergantung seberapa banyak investasi yang masuk. Nah, kalau kita melihat karakteristik ekonomi Jakarta, ya kita berbicara investasinya apa. Nah, ini kan sesuai dengan sektor-sektor ekonomi yang berkembang di Jakarta, yaitu di perdagangan dan jasa, itu yang paling besar tentu saja. Nah, manufaktur mungkin sudah relatif lebih kecil. Nah, jadi perdagangan dan jasanya bagaimana menarik investasi gitu ya, masuk kepada sektor-sektor yang menjadi andalan. Sekarang pertanyaan, apa andalan daripada Jakarta ke depan gitu ya? Selain mempertahankan yang sudah ada, bagaimana ekspansi ke depan? Ya, jadi misalnya potensi pariwisata misalnya, sebetulnya demand-nya besar, di dalam negeri besar, di luar negeri juga, maksudnya dari turis asing juga besar. Nah, tapi seberapa besar Jakarta ini memanfaatkan potensi itu untuk menarik masuk ke Jakarta gitu ya. Dan iklim investasinya tentu saja ya. Kalau dari sisi infrastruktur kan semestinya Jakarta relatif jauh lebih siap dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain infrastruktur ya. Nah, tapi jangan lupa tadi, kalau untuk sektor-sektor tertentu ya, Jakarta itu bukan hanya bersaing dengan daerah yang lain, tapi bersaing dengan kota yang lain di negara yang lain. Meski kelak tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta dipastikan akan tetap membius ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan manusia untuk berebut remah-remah ekonomi darinya. Dan kebanyakan dari mereka ialah anak-anak muda berlabel Gen Z yang nantinya akan jadi tumpuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Persoalannya, jika lapangan pekerjaan terus-menerus terhambat termasuk di Jakarta, maka bonus demografi yang ada akan menjadi sia-sia. Akibatnya, Indonesia akan gagal melompat menjadi negara maju. Nah, persoalan inilah yang harus diselesaikan oleh calon pemimpin Jakarta ke depan. Kalau menurut sahabat Kompas, dari 3 paslon yang saat ini tengah berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024, siapa kira-kira yang memiliki program yang paling menarik untuk menyelesaikan persoalan pengangguran di Jakarta?